Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Hibadi fil azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang tarikh al-khulafa ar-rasyidin, sejarah al-khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang futuhat Islamiyah fi ahdil Faruq, fi ahdi Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembebasan negeri-negeri menuju kepada Islam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang perang Yarmuk atau Ma'rakat al-Yarmuk yang berakhir dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Hibadi fil azza wa iyyakum. Setelah perang Yarmuk usai, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian ingin menunjukkan surat dari Amirul Mukminin tentang penanggalan Khalid ibn al-Walid dan pengangkatan diri beliau sebagai pemimpin tertinggi bagi pasukan kaum muslimin yang berada di wilayah Syam. Akan tetapi Khalid ibn al-Walid telah mengetahui terlebih dahulu hal tersebut dari orang lain, sehingga kemudian Khalidlah yang bergegas untuk menemui Abu Ubaidah. Beliau kemudian mengatakan kepada Abu Ubaidah, "Yarhamukallah ya Aba Ubaidah," atau yaghfirullahu lak ya Aba Ubaidah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Bisa-bisanya engkau menyembunyikan surat dari Amirul Mukminin yang berisi tentang penanggalan diriku dan pengangkatan dirimu. Maka Abu Ubaidah kemudian membalas Khalid dengan mengatakan, wa yaghfirullahu laka ya Aba Sulaiman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Abu Sulaiman, kunyah dari Khalid ibn al-Walid. Bagaimana bisa engkau mengetahui dari orang lain selainku, padahal akulah yang mendapatkan surat tersebut dan aku sengaja menyembunyikannya dan aku ingin memberitahukan kepadamu secara langsung. Setelah perang Yarmuk usai, karena Abu Ubaidah tidak ingin fokus kaum muslimin pada saat itu terbengkalai disebabkan pemimpin tertinggi mereka diganti sesaat sebelum peperangan. Maka setelah perang Yarmuk usai, barulah kemudian Abu Ubaidah memberitahukan surat dari Amirul Mukminin perihal tentang penanggalan Khalid ibn al-Walid dari pimpinan tertinggi pasukan kaum muslimin yang berada di Syam dan digantikan oleh beliau Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anis sahabat ajma'in. Hibadi fil azza wa iyyakum. Setelah perang Yarmuk usai, Abu Ubaidah kemudian mengambil alih kepemimpinan pasukan kaum muslimin secara keseluruhan yang berada di wilayah Syam. Beliau kemudian melanjutkan pembebasan negeri-negeri di wilayah Syam. Dan beliau dari wilayah Yarmuk kemudian bertolak menuju daerah Damaskus yang merupakan pusat kota atau pusat kekuatan orang-orang Romawi di wilayah tersebut pada saat itu. Akan tetapi Abu Ubaidah kemudian mendapati kabar bahwa sebagian pasukan orang-orang Romawi berada di daerah Fihl. Dimashq itu adalah Damaskus. Fihl saat ini disebut dengan Pella, sebuah wilayah di daerah Jordania. Kalau dahulu tepatnya di daerah perbatasan antara Jordania dan juga Palestina.
Akan tapi saat ini masuk ke wilayah Jordania, daerah yang disebut dengan Pella, atau dalam bahasa Arab disebut Fihl. Abu Ubaidah kemudian mulai meninggalkan Yarmuk dan menyuruh seseorang, menunjuk seseorang dari pasukan kaum muslimin untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin yang berada di wilayah Yarmuk. Beliau radhiyallahu anhu menunjuk seorang yang bernama Bashir bin Ka'ab al-Himyari. Bashir bin Ka'ab al-Himyari untuk memimpin wilayah Yarmuk. Kemudian beliau bertolak menuju ke daerah Damaskus dan juga Pella. Akan tetapi beliau ragu-ragu, manakah dari dua daerah tersebut yang hendaknya dimulai terlebih dahulu? Apakah memulai dengan Damaskus ataukah memulai dengan Pella? Mulai dengan Damaskus atau Pella? Beliau ragu. Oleh karenanya beliau kemudian mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta petunjuk beliau. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meskipun beliau berada di pusat pemerintahan kaum muslimin pada saat itu di Madinah, akan tetapi beliau senantiasa mengikuti kabar-kabar, senantiasa mengikuti perkembangan futuhat Islamiyah, perkembangan pembebasan negeri-negeri kepada wilayah Islam. Dan beliau memantau langsung dari jauh, dari Madinah. Abu Ubaidah kemudian mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab menanyakan apakah sebaiknya memulai dengan Damaskus ataukah dari Pella. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengirimkan surat balasan untuk Abu Ubaidah dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk memulai dengan Damaskus. Fabda'u bi Dimashq fa innaha hisnus Syam wa baitu mamlakatihim. Mulailah dengan Damaskus karena Damaskus merupakan benteng yang kokoh, bentengnya negeri Syam dan juga pusat daripada kerajaan mereka, pusat dari kerajaan mereka, rumah bagi kerajaan mereka. Akan tetapi jangan engkau abaikan Pella, jangan engkau abaikan Fihl. Mulailah dengan Damaskus, akan tetapi kirimlah pasukan-pasukan untuk berjalan menuju ke wilayah Fihl, menuju ke wilayah Pella, supaya nanti apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Pella yang akan takluk terlebih dahulu, maka itulah yang diinginkan. Akan tetapi tatkala Pella tidak berhasil ditaklukkan, ta'akhkhara fathuha, apabila Pella itu kemudian mundur, belum berhasil sampai engkau berhasil membebaskan kota Damaskus, barulah kemudian engkau berjalan menuju ke Pella untuk membantu saudara-saudaramu yang telah sebelumnya engkau kirimkan menuju ke wilayah Pella. Maka kemudian Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau pun bertolak menuju Damaskus bersama dengan pasukan kaum muslimin keseluruhan, kecuali beberapa pasukan yang beliau kirimkan menuju ke beberapa wilayah, menuju ke beberapa titik. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan yang secara keseluruhan dipimpin oleh Umarah bin Mukhashin. Umarah ibn Mukhashin menuju ke wilayah Fihl, menuju ke wilayah Pella, seperti yang diinstruksikan oleh Amirul Mukminin. Beliau radhiyallahu anhu juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Dzulqala', pasukan yang dipimpin oleh Dzulqala'. Dzulqala' julukan bagi salah satu panglima Islam yang bernama Usmayfa bin Nakur al-Himyari dari kabilah Himyar. Beliau ditunjuk oleh Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan berjalan ke wilayah perbatasan antara Damaskus dan Hims. Mengapa? Karena Hirakl, pimpinan tertinggi yang mana kekaisarannya berada di Antakia, tatkala
terjadi pembebasan melawan kaum muslimin, pembebasan oleh kaum muslimin melawan pasukan Romawi, Hiraql pada saat itu berada di wilayah Hims. Berada di wilayah Hims atau dalam bahasa Latin Homs, sebuah kota di wilayah Syam. Hiraql mengirimkan pasukan-pasukan dari wilayah tersebut. Abu Ubaidah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Dzulkala' menuju ke daerah perbatasan antara Hims dan Damaskus, supaya pasukan Romawi yang berada di wilayah Hims tidak bisa dikirim oleh Hiraql untuk membantu pasukan yang berada di wilayah Damaskus. Tatkala Hiraql ingin mengirimkan pasukan bala bantuan dari wilayah Hims, akan dicegat oleh pasukannya Dzulkala'. Ini adalah strategi dari Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Alqamah bin Hakim menuju ke wilayah Palestina, yang berbatasan dengan Damaskus, supaya tidak ada pasukan dari Palestina yang dapat membantu pasukan Romawi yang berada di Damaskus, karena tujuan utama pasukan Abu Ubaidah adalah wilayah Damaskus. Beliau radhiyallahu anhu juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abul A'war As-Sulami, untuk berjalan terlebih dahulu menuju wilayah Damaskus. Berjalan terlebih dahulu menuju ke wilayah Damaskus agar menyapu bersih jalan yang hendak dilalui oleh pasukan inti, pasukannya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Inilah taktik yang diambil oleh seorang Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah tidak kalah hebat dari seorang Khalid ibn al-Walid di dalam peperangan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menggantikan Khalid ibn al-Walid dengan Abu Ubaidah bukan karena Khalid tidak mampu, akan tetapi untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya kemenangan itu bukan dikarenakan Khalid, akan tetapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin memiliki panglima-panglima lain, pahlawan-pahlawan lain yang tidak kalah hebat dari seorang Khalid ibn al-Walid. Dan benarlah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu tatkala menggantikan Khalid ibn al-Walid, beliau mengatakan kepada Khalid, "Wama sultanud dunya urid, wama lid dunya a'mal." Aku tidaklah menginginkan kepemimpinan dunia, dan bukan untuk dunia ini pula aku beramal. Setelah itu beliau kemudian menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin, mengatakan kepada mereka bahwasannya Amirul Mukminin telah menanggalkan Khalid ibn al-Walid dan menunjuk dirinya sebagai pemimpin bukan karena ketidakmampuan Khalid dalam memimpin kaum muslimin. Bahkan beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Khalid saifun min suyufillah. Khalid adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi salah seorang dari kalian kemudian mencederai kepemimpinan Khalid ibn al-Walid. Ini adalah salah satu bentuk tawadhu' dari seorang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Hibati fil azza wa iyyakum. Setelah beliau mengirimkan pasukan-pasukan terlebih dahulu, barulah kemudian beliau berjalan bersama dengan pasukan inti kaum muslimin menuju ke wilayah Damaskus. Dan di tengah perjalanan sampai di kota Damaskus, beliau tidak mendapati perlawanan yang berarti dari penduduk-penduduk pasukan-pasukan Romawi yang berada di jalan menuju ke Damaskus. Bahkan pasukan-pasukan atau penduduk-penduduk yang berada di sekitar kota Damaskus di perjalanan
yang dilalui oleh Abu Ubaidah menuju ke Damaskus, mereka semua telah menyerah. Mereka menyerah, tidak berani untuk melawan pasukan Abu Ubaidah. Karena pasukan inti Romawi pada saat itu semuanya sudah ditarik menuju ke Damaskus. Pasukan-pasukan lain, penduduk-penduduk lain, bahkan mereka sudah lelah dari kezaliman pemerintahan Romawi. Karena kaum muslimin tatkala mereka menuju sebuah negeri, mereka datang dengan keadilan. Mereka menawarkan Islam dan keadilan. Mereka menawarkan kepada penduduk negeri tersebut untuk berlepas diri dari kezaliman pemimpin-pemimpin kafir mereka. Maka dari itu pasukan Abu Ubaidah tidak mendapati perlawanan yang berarti dari pasukan-pasukan Romawi di tengah perjalanan beliau bersama dengan pasukan kaum muslimin menuju ke wilayah Damaskus. Setelah itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tibalah di kota Damaskus, dan ternyata kota Damaskus sudah disetting oleh pemimpin mereka yang bernama Nistas bin Nasturas. Nistas bin Nasturas. Nistas bin Nasturas adalah pemimpin tertinggi wilayah Damaskus yang masih berada di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius. Nistas bin Nasturas, ia memerintahkan semua pasukan untuk berjaga di sekeliling kota Damaskus dan menutup seluruh akses masuk menuju kota Damaskus. Bayangkan kota Damaskus, sebuah kota yang dikelilingi oleh dinding-dinding yang tebal, dinding-dinding yang tinggi. Di bagian luarnya terdapat parit, kemudian terdapat sungai yang mengelilingi dinding-dinding tersebut. Sehingga kemudian Nistas memerintahkan pasukan mereka, pasukan Romawi, untuk berjaga di sekeliling kota, di daerah benteng-benteng tersebut, mencegah seluruh kaum muslimin untuk masuk ke dalam kota, untuk masuk ke wilayah kota Damaskus. Dan kaum muslimin kemudian mengepung kota tersebut, mulai mengepung kota tersebut. Tidak seperti Nabi SAW saat dikepung oleh pasukan sekutu orang-orang kufar Quraisy pada saat perang Khandaq. Nabi SAW pada saat itu minim persiapan, sangat minim persiapan, di mana beliau diberikan kabar bahwa pasukan orang-orang Quraisy telah bersekutu dengan orang-orang Arab Badui dan bersekutu dengan orang-orang Yahudi untuk mengepung pasukan kaum muslimin di Madinah. Dan Nabi SAW tidak memiliki pengalaman dikepung oleh pasukan musuh. Berbeda dengan pasukan Romawi, mereka telah berpengalaman di dalam perang selama bertahun-tahun, sehingga mereka memiliki kota Damaskus yang telah disiapkan apabila suatu ketika dikepung oleh pasukan musuh. Mereka telah menyiapkan dinding-dinding yang tebal. Disebutkan di dalam riwayat, dinding tersebut setebal 3 meter, setinggi 6 meter. Tebalnya 3 meter, tingginya 6 meter. Itu sebelum peperangan antara orang-orang Romawi melawan orang-orang Persia. Setelah peperangan orang-orang Romawi melawan orang-orang Persia, Heraklius kemudian memerintahkan pasukan Romawi yang berada di Damaskus untuk mempertebal dan meninggikan dinding tersebut. Bayangkan, lebih tebal daripada 3 meter dan lebih tinggi daripada 6 meter. Kemudian dikelilingi oleh parit, dan parit tersebut berisikan air-air atau dikelilingi dengan sungai yang mengitari kota Damaskus tersebut. Dan seluruh akses untuk masuk ke dalam kota Damaskus semuanya tertutup rapat. Setiap benteng dijaga oleh pasukan-pasukan Romawi. Kaum muslimin pun sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam benteng-benteng kota Damaskus tersebut. Hebati fillah azza wa iyyakum. Pasukan orang-orang Romawi dipimpin langsung oleh Nistas bin Nasturas.
Kemudian di antara panglima mereka juga ada seorang Bahan, raja Armenia yang sebelumnya ikut perang Yarmuk, kemudian kabur karena pasukan Romawi kalah dalam peperangan Yarmuk. Bahan pun kabur ke wilayah Damaskus membantu pasukan-pasukan Romawi yang berada di wilayah Damaskus. Jumlah pasukan mereka kurang lebih berada di kisaran 120.000 pasukan. 120.000 pasukan berada di dalam benteng, dikepung oleh pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka jauh lebih sedikit, kurang lebih 40.000 pasukan dikurangi pasukan-pasukan yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah yang dipimpin oleh Umarah bin Mukhashin, dipimpin oleh Dzulkala' dan yang lainnya. Jumlah pasukan kaum muslimin yang saat itu mengepung kota Damaskus hanya sekitar 20.000 pasukan. Bayangkan, 20.000 pasukan mengepung 120.000 pasukan. Tapi yang 120.000 takut, tidak berani keluar dari benteng melawan pasukan kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslimin dalam perang Khandaq, di mana jumlah mereka jauh lebih sedikit, sehingga ketika mereka dikepung oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar, mereka pun berlindung di dalam kota di balik parit-parit. Jumlah pasukan kaum muslimin pada saat perang Khandaq hanya sekitar 3.000 pasukan melawan pasukan sekutu orang-orang Quraisy bersama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab Badui. Jumlah mereka sekitar 10.000 pasukan, sehingga pantaslah apabila kaum muslimin tatkala mereka sudah terkepung, mereka memilih untuk berlindung di dalam kota di balik parit-parit mereka. Ini pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan kaum muslimin, mereka tidak berani keluar melawan pasukan kaum muslimin, hanya berlindung di dalam benteng mereka yang kokoh. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Kota Damaskus, sebuah kota yang begitu terlindungi dan memiliki beberapa pintu-pintu, memiliki beberapa gerbang yang masing-masing gerbangnya dijaga oleh pasukan yang begitu kuat. Kurang lebih disebutkan oleh para ahli sejarah ada sekitar 5 pintu gerbang utama untuk masuk menuju kota Damaskus. Kelima gerbang tersebut adalah Al-Babus Syarqi yang pertama, yang kedua Babul Jabiyah Al-Kabir, yang ketiga adalah Babu Tauma, yang keempat adalah Babul Faradis, yang kelima adalah Al-Babus Saghir, Al-Bab As-Saghir. Dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah memerintahkan panglima-panglima kaum muslimin untuk mengepung dan juga berusaha untuk masuk ke dalam kota Damaskus melalui pintu-pintu gerbang tersebut. Abu Ubaidah pun membagi panglimanya atau membagi pasukannya bersama dengan masing-masing panglima yang memimpin pasukan tersebut menjadi 5 pasukan yang menuju ke masing-masing pintu. Sebuah pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid menuju ke wilayah Al-Babus Syarqi, pintu gerbang Asy-Syarqi. Pasukan yang kedua dipimpin langsung oleh beliau menuju ke wilayah Babul Jabiyah Al-Kabir. Pasukan yang ketiga dipimpin oleh Amr bin Al-As menuju ke wilayah Bab Tauma. Pasukan yang keempat dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah menuju ke wilayah Babul Faradis, pintu gerbang Al-Faradis. Dan yang kelima pasukan dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan menuju ke wilayah Al-Bab As-Saghir. Lihatlah para panglima yang dipimpin atau panglima yang ditunjuk oleh Abu Ubaidah adalah panglima-panglima yang ditunjuk langsung oleh
Khalifatu Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah tidak menanggalkan mereka semua dari kepemimpinan pasukan-pasukan. Abu Ubaidah senantiasa menggunakan mereka semua, panglima-panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebagai panglima-panglima yang memimpin masing-masing pasukan. Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian pasukan kaum muslimin mulai mengepung kota Damaskus selama kurang lebih 70 hari. Selama kurang lebih 70 hari. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa pasukan kaum muslimin mengepung kota Damaskus selama 4 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan selama 14 bulan. 70 hari, 4 bulan, 6 bulan, atau 14 bulan. Sampai kemudian datanglah faslus syita, datanglah musim dingin. Dan antum jangan kira musim dingin di wilayah Syam itu seperti musim hujan di wilayah kita Indonesia. Di wilayah, di perkiraan bulan ber September, Oktober, November, Desember, ini adalah musim penghujan. Ya mungkin cuacanya nggak begitu dingin, paling beda dikit dengan musim kemarau, hanya berbeda sedikit, mungkin dalam kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius mungkin, atau berkurang dari 25, tidak sampai kurang dari 20, tidak sampai kurang dari 20 di wilayah sana. Saat musim dingin, salju mulai turun, kemudian dinginnya itu dikatakan al-bardu al-qaris, dingin yang menusuk ke dalam tulang. Jadi bukan hanya dirasakan oleh kulit, tapi masuk ke dalam tulang rasa dinginnya. Bayangkan, dan pasukan kaum muslimin selama 70 hari, katakanlah pendapat yang paling singkat mengatakan 70 hari, mengepung kota Damaskus dalam keadaan yang begitu payah. Bayangkan, sehingga kemudian pasukan Romawi, mereka mengira pasukan kaum muslimin tidak akan bersabar dalam pengepungan tersebut dan akan menyerah, pergi meninggalkan kota Damaskus. Akan tetapi pasukan kaum muslimin dengan teguhnya keimanan mereka, dengan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran mereka di dalam berjihad, mereka tidak gentar sedikit pun. Meskipun di malam yang begitu dingin, mereka masih bersabar mengepung kota Damaskus dan menanti-nanti, mencari-cari celah bagaimana supaya masuk ke dalam kota Damaskus. Sampai kemudian di suatu hari, di suatu malam, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, beliau sedang mencari-cari kesempatan bagaimana cara masuk ke dalam kota Damaskus. Di suatu malam beliau mendapati keadaan begitu tenang, tidak seperti biasanya. Keadaan begitu tenang, ternyata mereka penduduk kota sedang merayakan kelahiran putra milik seorang pemimpin uskup mereka. Salah seorang pemimpin uskup mereka diberikan seorang putra, kemudian penduduk pun sedang merayakan kelahiran putra mereka, sehingga kemudian penjagaan wilayah-wilayah benteng menjadi semakin renggang. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu kemudian menyadari hal tersebut. Tapi karena sudah masuk waktu isya, kajian insyaallah nanti kita lanjutkan selepas isya biidznillah taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Habati fillah azza wa iyyakum. Kita lanjutkan dari kisah tentang pengepungan kota Damaskus. Habati fillah azza wa iyyakum. Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah
Sebagaimana kita ketahui, beliau membagi pasukan menuju ke setiap pintu gerbang yang mengitari kota Damaskus, yang dipimpin oleh masing-masing panglima. Dan Khalid ibn al-Walid pada saat itu ditunjuk oleh Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan yang menjaga menuju sebuah gerbang yang bernama Al-Bab Asy-Syarqi. Di sebuah malam, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu dan beliau tidak pernah tidur di malam hari pada saat pengepungan tersebut, karena beliau selalu menanti-nantikan, mencari-cari waktu dan celah bagaimana supaya bisa masuk ke dalam kota Damaskus. Beliau radhiyallahu anhu mendapati pada suatu malam begitu sunyi, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ternyata pada saat itu salah seorang pemimpin uskup mereka sedang memiliki putra, dilahirkan untuknya seorang putra. Maka seluruh penduduk di kota Damaskus sedang bersuka cita merayakan kelahiran putra dari pemimpin uskup tersebut. Sehingga kemudian penjagaan di setiap pintu-pintu gerbang menuju kota Damaskus menjadi renggang. Tatkala Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu menyadari hal tersebut, beliau kemudian mengajak dua dari pasukannya yang gagah berani, yang tangguh. Mereka berdua adalah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan juga Mad'un bin Adi Al-Ijli. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan juga Mad'ur ibn Adi Al-Ijli. Mereka berdua diajak oleh Khalid untuk menyeberangi sungai yang mengelilingi kota Damaskus. Diseberangilah oleh mereka sungai tersebut dengan sibahah, dengan cara berenang. Mereka berenang menyeberangi sungai tersebut, kemudian mulai naik ke dinding kota Damaskus, melemparkan tali, kemudian sedikit demi sedikit sembari mengintai di sebelah kanan dan kiri mereka, sampai kemudian mereka berhasil naik ke atas. Kemudian mereka membunuh penjaga-penjaga yang berada di sekitar tempat tersebut. Setelah mereka berhasil membunuh para penjaga di tempat tersebut, mereka kemudian mengumandangkan takbir. Dan Khalid ibn al-Walid sudah memberikan perintah kepada pasukan sebelumnya sebelum berangkat bersama mereka berdua, dengan mengatakan, apabila kalian mendengar seruan takbir, maka bergegaslah kalian untuk masuk menembus pintu Al-Bab Asy-Syarqi, pintu gerbang Asy-Syarqi. Setelah Khalid ibn al-Walid, Al-Qa'qa' bin Amr dan Mad'ur bin Adi berhasil membunuh para penjaga pintu gerbang tersebut, mereka kemudian melemparkan tali yang sudah berbentuk tangga, tali yang berbentuk seperti tangga. Mereka melemparkan tali tersebut, kemudian mereka ajak pasukan-pasukan untuk menaiki tali tersebut sampai ke atas. Mereka kemudian bersama-sama melawan para penjaga-penjaga pintu gerbang Asy-Syarqi. Setelah berhasil membunuh para penjaga, semua pasukan Romawi yang menjaga pintu gerbang Asy-Syarqi, mereka kemudian mengumandangkan takbir dan membuka pintu gerbang Asy-Syarqi tersebut. Sehingga masuklah kemudian pasukan Khalid ibn al-Walid menuju ke dalam kota Damaskus melewati Al-Bab Asy-Syarqi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan tersebut di sebuah malam yang begitu dingin, tatkala pasukan kaum muslimin senantiasa bersabar dalam mengepung kota Damaskus. Setelah itu pasukan Khalid kemudian masuk ke dalam jantung kota. Tatkala mereka mendengar, pasukan Romawi mendengar seruan takbir dari pasukan Khalid, mereka kemudian lari terbirit-birit. Dan pasukan kafir seperti itu melawan pasukan kaum muslimin, mereka begitu ciut, mereka takut.
lari terbirit-birit menuju tempat perlindungan masing-masing. Menuju ke tempat perlindungan masing-masing. Khalid ibn al-Walid kemudian mulai mengejar mereka dan mulai menaklukkan benteng demi benteng, gerbang demi gerbang ditaklukkan oleh Khalid, sehingga kemudian pasukan Romawi yang berada di sekitar benteng-benteng yang lain, mereka kemudian justru meminta keadilan, meminta perdamaian dari panglima-panglima kaum muslimin yang berada di luar benteng. Sebutlah pasukan yang berada di benteng Al-Bab Al-Jabiyah Al-Kabir yang dijaga oleh Abu Ubaidah, Bab Tauma yang dijaga Amr bin Al-As, Bab Al-Faradis yang dijaga Syurahbil bin Hasanah, dan Al-Babus Saghir yang dijaga Yazid bin Abi Sufyan. Mereka kemudian menyerukan kepada para panglima-panglima tersebut meminta perdamaian, tidak berani perang. Bayangkan 120.000 pasukan melawan 20.000 pasukan. Mereka berlindung di balik benteng. Tatkala pintu sudah, salah satu pintu masuk sudah terbuka, bukannya mereka perang melawan kaum muslimin, mereka justru takut dan meminta perdamaian. Meminta perdamaian. Sehingga kemudian masuklah para panglima-panglima kaum muslimin yang lainnya ke dalam kota Damaskus. Dan kemudian tatkala mereka masuk, mereka terheran-heran melihat Khalid sedang melawan pasukan Romawi yang lainnya. Mengapa? Karena pasukan Khalid masuk dengan cara perang, bukan dengan perdamaian. Berbeda dengan panglima-panglima yang lain. Panglima-panglima yang lain mereka justru diminta oleh pasukan Romawi untuk berdamai, sehingga masuklah mereka dengan keadaan tenang, tentram, damai, tanpa peperangan. Tatkala mereka masuk, mereka mendapati pasukan Khalid sedang berperang melawan pasukan Romawi yang lainnya. Sehingga kemudian mereka berselisih faham, kok bisa Khalid malah memerangi mereka, padahal mereka meminta perdamaian. Sebelumnya mereka belum tahu bahwa pasukan Khalid masuk melalui celah dan bukan dengan cara damai, akan tetapi dengan cara pertempuran. Setelah itu pasukan kaum muslimin kemudian berkumpul di sebuah gereja yang disebut dengan gereja Al-Miqsillat. Di gereja Al-Miqsillat, di gereja tersebut mereka kemudian berunding, apakah kita akan membuka kota Damaskus ini dengan cara perdamaian ataukah dengan cara peperangan? Karena jika dibuka dengan cara perdamaian, maka orang-orang, para penghuni kota Damaskus, mereka berhak untuk mendapatkan apa yang sebelumnya mereka miliki, akan tetapi mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Tapi tatkala pasukan kaum muslimin membuka kota Damaskus melalui jalur peperangan, maka pasukan Romawi atau penduduk kota Damaskus mereka tidak berhak atas kota tersebut. Mereka harus diusir keluar dari kota Damaskus. Pada akhirnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau memilih jalan tengah, karena memang sebagian negeri atau sebagian wilayah di kota Damaskus dibuka secara perang, sebagian yang lain dibuka secara damai, sehingga kemudian Abu Ubaidah pun membagi sebagian wilayah Damaskus ditaklukkan atau dibuka dengan cara peperangan, sebagian yang lain dibuka dengan cara damai. Dan dengan begitu berakhirlah kekuatan pasukan Romawi di wilayah Damaskus, dan pada akhirnya kota Damaskus berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Hebati fil azza wa iyyakum. Setelah pembebasan Damaskus, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian mengutus Khalid untuk berjalan menuju ke wilayah Al-Biqa atau Al-Buqa dan menaklukkan negeri Al-Buqa. Berikutnya menuju ke wilayah yang disebut dengan Ain Misnun. Ain
Misnun, dan di wilayah tersebut banyak dari atau beberapa dari kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran Misnun melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Sinan, sehingga kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Ainus Syuhada, karena banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran Ain Misnun tersebut. Akan tetapi pasukan kaum muslimin pada akhirnya berhasil membebaskan dua wilayah tersebut, wilayah Al-Buqa dan juga wilayah Ain Misnun atau Ain Syuhada. Setelah itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian kembali mengumpulkan pasukan dan berjalan menuju ke wilayah Fihl atau Pela, sebagaimana rencana awal yang beliau telah letakkan, membuka Damaskus kemudian ke wilayah Pela. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau menunjuk Yazid bin Abi Sufyan untuk memimpin Damaskus, menjadi wali kota Damaskus, karena beliau akan berjalan menuju ke wilayah Pela, dan ini sesuai dengan arahan dari Khalifatul Rasulullah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena di awal tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan kaum muslimin dan membagi mereka menjadi 4 atau 5 pasukan, beliau memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan menuju ke wilayah Damaskus. Sehingga tatkala pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Damaskus, Abu Ubaidah kemudian memerintahkan Yazid bin Abi Sufyan untuk memimpin Damaskus. Adapun beliau bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya kemudian berjalan menuju ke wilayah Fihl atau wilayah Pela. Dan di wilayah tersebut terdapat sekitar 100.000 pasukan Romawi, 100.000 pasukan Romawi yang sebelumnya sudah terlebih dahulu Abu Ubaidah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Umarah ibn Mukhashin. Abu Ubaidah hendak menyusul pasukan Umarah dari wilayah Damaskus. Beliau berjalan menuju ke wilayah Pela, wilayah Fihl, untuk membantu pasukan Umarah ibn Mukhashin. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau pun kemudian membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Beliau membagi pasukan ke dalam pasukan yang berada di barisan terdepan, dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Khalid ibn al-Walid, panglima yang sangat gagah berani, salah satu pedang di antara pedang Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang berada di sebelah kanan dipimpin oleh beliau sendiri. Pasukan yang berada di sebelah kiri dipimpin oleh Amr bin al-As. Pasukan yang berada atau pasukan yang berjalan kaki, pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Ayyad bin Ghunem. Dan pasukan para penunggang kuda dipimpin oleh Dirar ibn al-Azwar. Mereka kemudian berjalan menuju ke wilayah Fihl. Dan di wilayah Fihl 100.000 pasukan tersebut, mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pasukan Romawi yang berada di Damaskus. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak maju untuk bertempur melawan pasukan kaum muslimin, akan tetapi mereka berlindung di balik benteng di kota Pela, di kota Fihl. Mereka berlindung di dalam benteng tersebut, sehingga kemudian pasukan kaum muslimin mereka mengepung benteng tersebut, mengepung benteng-benteng kota Fihl. Habati fillah azza wa iyyakum. Dan di sekitar kota Fihl, tanahnya merupakan tanah yang gembur. Pasukan Romawi mereka kemudian memiliki taktik
di dalam peperangan tersebut berlindung di balik benteng-benteng Fihl, kemudian mengalirkan sungai Darada di sekeliling benteng Fihl, sehingga kemudian tatkala tanah begitu gembur, mereka sirami air dari sungai Darada, maka tanah tersebut menjadi seperti lumpur, sangat sulit untuk dilewati oleh pasukan kaum muslimin. Kalau di Damaskus, benteng mereka dikelilingi oleh sungai, sehingga kemudian pasukan kaum muslimin masih mungkin untuk berenang. Tapi ini di Fihl ini mereka mengelilingi benteng mereka dengan lautan lumpur atau sungai lumpur, sehingga kemudian pasukan kaum muslimin begitu sulit untuk melewati, menembus benteng pertahanan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji pertolongan untuk kaum muslimin, tatkala mereka bersabar dalam berjuang berjihad di jalan Allah, maka pertolongan pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Di sebuah malam, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Saqlab bin Mikhraq, mereka mengira bahwa kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di malam hari itu tertidur pulas. Mereka kira pasukan kaum muslimin di malam hari tertidur pulas. Maka Saqlab bin Mikhraq punya pemikiran untuk menyerbu pasukan kaum muslimin di saat malam. Akan tetapi pasukan kaum muslimin di siang hari mereka berjihad, di malam hari apa yang mereka lakukan? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat. Mereka, sebagian dari mereka mungkin beristirahat tidur, sebagian yang lain berjaga-jaga sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, salat tahajud, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergantian melakukan hal tersebut. Kalau pasukan yang lain sedang beristirahat, maka sebagian yang lain salat. Sebagian yang lain gantian, giliran mereka salat, maka yang lainnya giliran beristirahat. Dan begitulah yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian di malam hari pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah, pasukan ini tidak pernah tidur di malam hari. Mereka senantiasa berjaga-jaga sembari mencari-cari celah bagaimana cara untuk masuk menembus pertahanan kota Fihl. Hibadi fil azza wa iyyakum, tatkala Saqlab bin Mikhraq memutuskan untuk mengajak pasukan mereka, untuk mengajak pasukan Romawi yang ia pimpin untuk menyerbu pasukan kaum muslimin di malam hari, ternyata pasukan Syurahbil bin Hasanah senantiasa dalam keadaan siap untuk berperang. Tatkala mereka hendak menyerbu, tatkala mereka ingin memberikan serangan kejutan, justru mereka berbalik, diserang dengan serangan kejutan. Pasukan Saqlab ingin menyerbu pasukan Syurahbil dengan serangan kejutan. Ternyata mereka malah terkejut sendiri ketika mendapati pasukan Syurahbil dalam keadaan siap untuk berperang melawan mereka. Sehingga kemudian mereka pun terkocar-kacir. Pasukan kaum muslimin menggempur pasukan Saqlab bin Mikhraq dengan gigih, sampai-sampai mereka lari terbirit-birit, dan mereka kemudian terjebak di sungai lumpur yang mereka buat sendiri. Yang tadinya mereka buat sungai lumpur tersebut untuk jebakan bagi kaum muslimin supaya tidak dapat masuk ke dalam benteng, justru tatkala mereka memutuskan untuk keluar dan mereka kalah dalam peperangan melawan pasukan Syurahbil, mereka kemudian lari terbirit-birit dan tidak bisa kabur ke dalam benteng kembali, justru terjebak ke dalam sungai lumpur yang mereka bikin sendiri.
Sehingga kemudian terjadilah peperangan dari malam sampai malam. Bayangkan, dari malam sampai malam. Dari malam menjelang subuh, di malam hari, tatkala Saklab memutuskan untuk memberikan serangan kejutan kepada Syurahbil, sampai kemudian Syurahbil melawan pasukan Saklab dan terjadilah peperangan antara pasukan Romawi melawan pasukan kaum muslimin. Dari malam tersebut sampai di malam hari berikutnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan untuk kaum muslimin, sehingga kemudian wilayah Fihl berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin, berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Hibati fillah azza wa iyyakum. Selanjutnya kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah memerintahkan Syurahbil bin Hasanah untuk memimpin wilayah Urdun, wilayah Jordania secara keseluruhan, seperti yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat pertama kali mengutus Syurahbil bin Hasanah ke wilayah Urdun. Selanjutnya beliau kemudian melanjutkan pembebasan futuhat Islamiyah ke wilayah-wilayah yang lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan baik dan mengambil pelajaran terbaik dari nasihat yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semua di atas jalan kebenaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah bagi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pejuang Islam lainnya di dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.